Balik lagi di Inspirasi Kita, temukan cerita dan raih maknanya, dan kita ngasih ngobrol bersama Kak Fitra Nugraha di sini, selaku penulis dan juga founder dari Nulispreneur. Kak, topik pembahasan kita kan adalah menulis bisa itu menjadi peluang gitu kan. Ya, betul. Nah, kalau dari tanggapan Kakak sendiri bagaimana terkait itu? Ya, jadi nulis ini kan walaupun banyak orang merasa hanya sekedar hobi, hanya sekedar sampingan, hanya sekedar untuk menyampaikan unek-unek dan seterusnya, ternyata setelah saya lalui beberapa tahun terakhir ini, ternyata peluang untuk bisa menghasilkan, khususnya menghasilkan penghasilan kan, uang dari kemampuan menulis itu ternyata banyak peluangnya. Dan itu sangat menjanjikan juga sebenarnya kalau kita geluti. Nah, alhamdulillah dengan ada kemampuan ini kan, tadi saya sampaikan di awal juga, dengan ada kemampuan menulis ini banyak peluang-peluang, misalnya tadi peluang nulis bukunya kan, di situ kita bisa dapat royalti dari penjualan buku. Kemudian juga kita nulis copywriting tadi kan, untuk bisa melejitkan penjualan produk, suatu produk dan seterusnya. Nah, kalau saya sendiri dari peluang menjadi penulis ini kan, atau kemudian sumber cuannya ini ada beberapa yang saya berdasarkan pengalaman yang saya dapat dari situ. Pertama, nulis buku. Itu dapat kita dari penjualan buku. Nah, itu alhamdulillah lumayan. Kedua adalah pendampingan menulis buku. Alhamdulillah kita juga di Nulispreneur kita mendampingi orang yang nulis. Nah, itu mereka memakai jasa kita kan di Nulispreneur untuk mendampingi dia. Nah, ketiga, sumber cuannya itu adalah nulis ini copywriting tadi. Nah, copywriting menuliskan iklan suatu produk yang orang mau pakai jasa kita. Nah, alhamdulillah ini juga ada dapat. Nah, berikutnya adalah nulis artikel. Nah, alhamdulillah kita juga di Nulispreneur itu ada dan sudah punya istilahnya kerjasama lah dengan beberapa usaha untuk kita buatkan artikelnya dan tayang kan. Nah, itu keempat. Nah, kelima dengan kemampuan menulis ini kita juga bisa mendampingi orang dalam pembuatan di media sosial kan, di media sosial. Misalnya dia ingin buat status karena mungkin orangnya sudah punya nama kan, tapi karena tulisannya mungkin masih belum enak untuk dibaca kan. Nah, tapi dia punya pemikiran. Nah, dia tulis konsep awalnya, kita yang editkan, lantas dia posting di media sosialnya. Itu juga kita punya peluang di situ. Kita sudah masuk juga. Nah, jadi itu beberapa yang dan juga alhamdulillah juga mengisi training juga, buka kelas kepenulisan. Nah, itu juga menjadi sumber yang cukup lumayan. Nah, itu beberapa yang kita bisa dapatkan. Makanya, dan ini semuanya itu ya sesudah juga rangkum dalam buku yang ada di depan ini. Panduan Praktis Freelance Writer. Itu ada beberapa yang saya tuangkan berdasarkan pengalaman sendiri, peluang-peluang yang bisa kita dapatkan dalam dunia kepenulisan. Nah, itu kurang lebihnya. Baik, dengan buku yang Sobat Inspirasi lihat ini yang sedang ada kita pajang, ini Panduan Praktis Freelance Writer ya Kak, mengulas tentang skill dasar, cara memulai karir, hingga bagaimana menjual tulisan sebagai freelance writer. Dan ini karyanya dari Kak Fitra Nugraha. Ya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nah Kak, berarti ini kan membahas terkait peluang-peluang ya Kak ya, yang dimana berarti ini apakah bukunya ini tertuju ke semua kalangan umur dan latar belakang ya Kak berarti ya? Iya, benar. Jadi semua kalangan bisa pelajari dan bisa ambil manfaatnya di situ. Karena menulis itu kan ya dia hanya tidak bisa menjadi pekerjaan utama dan juga bisa menjadi pekerjaan sampingan. Bahkan banyak penulis-penulis besar sekalipun dia backgroundnya misalnya sebagai apa, ya ternyata dia juga menjadi penulis. Iya, betul. Nah Kak, kita akan berlanjut ya ke Nulispreneur ini. Berarti Nulispreneur ini sekarang berarti masuk usia 2 tahun ya Kak ya? Alhamdulillah ya, kurang lebih 2 tahun. Nah, awal langkah Nulispreneur itu berarti apa Kak? Sebenarnya kan kalau mungkin kita sempat ngobrol-ngobrol ya di balik layar, dan mungkin bisa kita ceritakan di sini terkait Nulispreneur ini memiliki banyak program, juga banyak kegiatan-kegiatan edukasi dan sebagainya. Tapi untuk awal mula melangkahnya itu Kak, apa yang dibuat?
Ya, jadi alhamdulillah kita di Nulispreneur ini punya beberapa program. Program baik dalam bidang kepenulisan maupun bidang entrepreneur. Nah, kalau bidang kepenulisan itu pertama programnya itu ya kita punya program menulis buku antologi atau nulis bareng. Kita kumpulkan beberapa orang yang ingin terlibat sama-sama untuk menggarap suatu buku tertentu dengan tema tertentu. Nah, itu alhamdulillah di usia 2 tahun ini sudah keluarkan 4 buku antologi yang melibatkan puluhan orang nulis. Nah, baik di Kendari, Sultra. Nah, itu yang pertama di bidang kepenulisan. Kedua adalah kita buat kelas kepenulisan. Nah, makanya di beberapa tayangan tadi itu ada kelas penulisan yang saya isi sendiri dan juga berkolaborasi dengan para penulis lain, khususnya penulis lokal. Ada situ Bang Arham Rasid, ada itu kemudian juga Asnita Gili yang juga dikenal sebagai penulis lokal yang cukup menginspirasi banyak karyanya. Nah, itu tentang kepenulisan. Nah, dan juga pendampingan kepenulisan buku. Nah, bagi siapa yang kemudian ingin mengabadikan pengalaman dan keilmuannya yang dia dapatkan selama ini dan dia mau abadikan menjadi sebuah buku, ya kita dampingi. Alhamdulillah sudah ada sudah ada beberapa baik pengusaha maupun profesional di Kota Kendari yang sudah kita kerjasama untuk membantu mereka untuk membuat bukunya. Itu kepenulisan. Adapun kemudian dari entrepreneur sendiri, ini ada juga programnya. Nah, karena Nulispreneur juga ada. Apa program dari Nulispreneur dalam bidang entrepreneur ini? Pertama, ada kelas entrepreneur yang namanya Edupreneur. Nah, itu sudah terlaksana di 3 kali tahun kemarin. Nah, sudah terlaksana 3 kali yang membahas tentang digital marketing. Nah, digital marketing kita bahas di situ dan juga berkolaborasi dengan pemateri lain pemateri luar yang memang berkompeten di bidang itu. Nah, tentang digital marketing. Nah, dan juga kolaborasi dengan pengusaha-pengusaha yang mau untuk berbagi inspirasi. Nah, makanya di web kami di nulispreneur.com itu beberapa pengusaha lokal di Kendari ini ya kita melakukan wawancara kemudian dia berbagi inspirasi, dia berbagi tips bisnis, dia berbagi pengalamannya itu kemudian kita tuangkan atau kita kemudian buatkan menjadi artikel, kita tayangkan di media dan itu alhamdulillah banyak yang baca kan. Nah, bisa menjadi wadah bagi para pengusaha-pengusaha yang yang sudah menghasilkan. Nah, itu kemudian mereka berbagi pengalaman dan inspirasi di media itu. Nah, itu kurang lebih program daripada Nulispreneur itu sendiri. Wow, luar biasa sekali ya Kak. Berarti memang 2 bidang ini yang bisa saling berkesinambungan. Juga ada kelasnya, ada pendampingannya juga. Nah Kak, program-program ini kan dibuat ya pasti ya Kak, secara berkala, mungkin ada inovasi-inovasi baru. Dan apakah awalnya ini dimulai dari keresahan Kak? Mungkin kalau secara Kakak pribadi, apakah ada keresahan-keresahan khususnya mungkin daerah Sulawesi Tenggara, Kota Kendari terkait warga-warga kita ini khususnya Kota Kendari itu memiliki interest loh ternyata terkait kepenulisan. Tapi mungkin mereka belum tahu awal mulanya dari mana, terus strukturalnya itu seperti apa, itu bagaimana Kak? Iya, jadi memang awal-awal kita mencoba untuk masuk dalam dunia kepenulisan atau kita serius mau masuk dalam dunia kepenulisan itu kan awalnya agak sedikit ragu. Kenapa? Karena kita melihat informasi yang ada di luar itu ya tingkat literasi termasuk di daerah kita ini dan juga secara nasional itu cukup rendah kan, cukup memprihatinkan. Nah, di situ muncul rasa sedikit ragu apakah ini bisa dijalankan kan program kepenulisan ini. Nah, awalnya itu tadi kita kemudian edukasi, kita kemudian mencoba untuk kemudian menggait beberapa orang dan seterusnya masuk dalam komunitas literasi yang ada di Kota Kendari, kita guide dan alhamdulillah ternyata walaupun kemudian secara data itu cukup memprihatinkan, tapi semangat untuk menuju literasi yang lebih baik itu ada. Nah, alhamdulillah terbukti dari kelas yang kita buat itu kotanya itu terus full. Nah, kelas kepenulisan itu dan juga program menulis antologi itu melibatkan lintas generasi, bukan hanya generasi yang dulu kan.
Nah, tapi juga generasi milenial, Gen Z sekarang itu juga banyak mau terlibat dalam dunia literasi. Dan alhamdulillah kita kolaborasi juga beberapa komunitas literasi yang ada di Kota Kendari ya untuk menggerakkan literasi ini supaya bisa menjadi lebih baik di tengah masyarakat. Itu. Jadi peluangnya itu ya alhamdulillah adalah. Betul. Baik. Wow, Kak, ini saya masih banyak pertanyaan dan ngobrol-ngobrol lebih lanjut, tapi mungkin kita akan jeda kembali ya, Kak ya. Siap. Jadi Sobat Inspirasi, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Kita Temukan Cerita dan Raih Maknanya.